Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai program web portofolio personal saya yang disusun oleh saya sendiri, Deko Febrian, dengan NIM 240018064. Dan ini untuk link GitLab-nya. Bisa kalian akses untuk web yang telah saya buat. Dan di sini untuk deskripsi singkat dari web saya, pada program yang akan saya tampilkan di sana terdapat data diri saya sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, dan juga di sana terdapat beberapa informasi terkait dengan kriteria saya, dan juga terdapat pesan yang dapat pengguna sampaikan kepada saya terkait dengan web tersebut pada kotak saran yang akan saya tampilkan di HTML, indeks HTML-nya. Yang nantinya akan tersampaikan kepada saya melalui web server lokal. Baiklah, marilah kita mulai untuk melihat web saya. Di sini untuk file hierarkinya, saya meletakkan pada C pada ini pada menu sum, htdocs dan web personal 2. Untuk file HTML-nya, bentar. Di sini terdapat file HTML ya, di mana di sana terdapat indeks HTML, dan indeks HTML itu ini indeks HTML itu akan menjadi inti dari web personal saya. Terdapat data diri saya, informasi mengenai saya juga, dan style.css ini eh, ter- berguna untuk agar tampilan di web saya itu menjadi lebih indah dan menarik. Dan untuk script.js ini membuat agar web saya itu menjadi lebih interaktif dan dinamis. Seperti contohnya pada nanti akan saya tampilkan pada menu jam di sana, dan agar saya bisa memvalidasi input pada kotak sarannya nanti. Dan untuk lebih detailnya saya akan jelaskan pada script.js-nya nanti. Dan proses saran.php ini menghubungkan antara eh, ini file saran yang telah dibuat oleh eh, saran yang telah dibuat oleh orang yang menyaksikan web saya, dan akan dikirimkan ke database yang tersampaikan kepada pemilik, yaitu saya, pemilik web itu, melalui eh, proses saran.php ini akan ditampilkan di database. Dan di sini terdapat dua folder, yaitu folder pendukung, di mana di dalamnya terdapat ini foto-foto sertifikat yang saya punya, dan ini untuk video ini uh, terdapat video yang berguna untuk background dari web saya, background dari web saya. Uh, Baiklah, saya akan melanjutkan untuk indeks untuk source code dan tampilan di localhost-nya nanti. Ini merupakan indeks .html-nya pada menu header dan home. File indeks HTML ini berfungsi sebagai halaman utama dari situs portofolio saya. Semua konten utama di situs ini, mulai dari navigasi hingga bagian pengenalan diri, ditampilkan di halaman ini. Dan file ini menjadi pusat dari seluruh struktur web. Seluruh struktur web, karena menghubungkan berbagai bagian yang dimana terdapat di sini home, hobi, pendidikan, prestasi, dan kotak saran dalam satu halaman yang panjang. Dimulai dari header. Pada header ini terdapat pada menu div jam lengkap, yang dimana jam lengkap ini akan saya tampilkan pada script.js nantinya. Dan di sini ini contoh dari jam lengkap itu Minggu 20 Juli 2025 pada jam 6 sekian sekian sekian. Nah, itu nanti akan dilakukan pada script.js nantinya. Dan pada navbar ini juga terdapat menu home, hobi, pendidikan, prestasi, dan kotak saran, yang dimana saya menggunakan background berwarna biru dengan tulisan berwarna putih. Nanti akan dijelaskan pada uh, style.css nantinya, yang dimana jikalau kita menekan home, maka dia akan ke tampilan home,
Kalau ke hobi dia akan langsung menampilkan pada bagian hobinya, pendidikan, prestasi dan kotak saran. Ini navbar ini berguna untuk yang jikalau kita malas rasanya untuk mengembalikan ke atas lagi dengan cara scroll, sudah pada bagian footernya kan. Nah, nanti kita mau ke menu home, jadi kita nggak perlu kayak scroll lagi ke atas, tinggal kita klik home nanti dia akan langsung mengarahkan ke atas. Lalu pada menu home ini, eh, di sini saya melakukan satu cangkupan yang dimana dicangkup oleh em, apa tag section. Lalu di sini terdapat video wrapper, video BG yang dimana ini merupakan bagian pada background yang saya punya pada saat ini. Di sini menggunakan background yang pertama. Terdapat 5 background yang saya punya dan semuanya dikumpulkan pada folder feed. Dan ini saya panggil pada feednya itu dengan BG1 untuk background yang pada halaman home. Dan di sini terdapat menu overlay. Overlay top 1 dan overlay bottom 1. Yang dimana ini berguna untuk agar terdapat blur di bagian atas dan di bagian bawahnya. Agar terlihat di web saya ini terlihat lebih menyatu antara video 1 dan video 2-nya nanti. Dan di sini terdapat konten home grid. Home grid ini berguna untuk memisahkan antara foto ini dengan tulisan yang ada di sini. Terdapat dua gridnya gitu. Lalu di sini konten untuk membungkus halaman ini dengan sebuah kotak ini. Nanti akan terdapat dua kotak. Yang pertama untuk konten biasa, yang kedua untuk konten 5. Konten 5 itu nantinya berguna jikalau tulisannya memiliki tulisan yang pendek-pendek. Jadi dia menggunakan home 5 untuk weight-nya 500 px. Kalau ini dia akan kalau konten biasa ini akan menyesuaikan pada tulisan yang ada di sini. Lalu di sini terdapat foto saya, foto profil saya yang diambil dari folder feed tadi dengan format feed photodeko.png. Lalu pada bagian kirinya untuk grid bagian kiri, dan untuk bagian kanannya itu di sini terdapat data diri dari saya dan terdapat deskripsi saya secara singkat. Di sini saya menggunakan MSP agar terlihat lebih rapi. Terdapat jarak pada alamat ini agar titik 2 pada masing-masing dari tempat tanggal lahir, alamat, agama agar terlihat satu baris, memiliki satu baris gitu. Lalu di sini terdapat tempat tanggal lahir, alamat, agama, alamat email dan kotak saran. Dan juga terdapat deskripsi singkat dari saya yang dimana saya menggunakan P, tag P. Lalu di sini terdapat pada bagian-bagian tertentu terdapat strong yang dimana saya warnai dengan warna biru. Strong ini berguna agar tampilan terlihat lebih tebal, sama seperti bold, tapi ini untuk menegaskan suatu tulisan itu. Lalu di sini terdapat buton, ini buton next yang dimana jikalau kita pencet ini dia akan langsung mengarahkan kepada hobi dengan menggunakan scroll to selection. Ini ID-nya adalah hobi. Scroll to section hobi untuk ID-nya hobi. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada script.js. Dan di sini terdapat menu hobi seperti yang saya katakan tadi. Di sini menggunakan konten 5 agar dia kotaknya ini lebih besar. Kotak ini lebih besar, tidak menyesuaikan dengan tulisan ini. Kalau misalnya saya menggunakan konten saja, dia akan kotaknya terlihat lebih kecil gitu. Lalu di sini saya cangkup menjadi satu cangkupan dengan menggunakan section.
dan video wrapper ini untuk video background di belakangnya. Lalu di sini saya ambil dari uh, folder feed BG2 untuk background yang kedua. Lalu di sini saya menggunakan blur overlay top 2. Beda seperti yang tadi, ini top 2, kalau yang tadi itu top 1. Karena agar tampilan blurnya itu terlihat lebih agar terlihat berbeda satu dengan yang lain. Agar blurnya itu dia terlihat lebih menyatu dengan videonya. Jadi saya menggunakan di sini top 2 dengan bottom 2. Lalu di sini terdapat my hobby menggunakan H2, lalu tag all dan tag li untuk membuat di sini beberapa dari hobi saya, yaitu ngoding, bermain game, membaca buku, berenang, dan fotografi. Dan di sini scroll to section tadi dengan menggunakan ID-nya, yaitu ID pendidikan, maka akan mengarahkan langsung ke menu pendidikan. Karena di sini saya sebelumnya salah, section transition ini sudah tidak digunakan lagi. Karena awalnya saya gunakan ini untuk membuat backgroundnya itu hanya berwarna hitam dan putih saja. Tapi sekarang saya menggunakannya ini buat background dengan tampilan video. Jadi ini sudah tidak digunakan. Dan di sini terdapat menu pendidikan dengan satu cangkupan, yaitu menggunakan section untuk memisahkan dengan section lainnya. Lalu di sini terdapat video wrapper lagi dengan video background di bagian belakangnya. Lalu di sini saya ambil pada folder feed lagi pada BG3, berbeda dari sebelumnya, agar videonya itu berbeda-beda. Lalu di sini blur overlay sama seperti tadi. Dan di sini saya menggunakan konten agar ini menyesuaikan dari tulisan kotak ini menyesuaikan dengan tulisan yang ada di sini. Lalu di sini saya menggunakan riwayat pendidikan ini berformat H2. Lalu di sini terdapat riwayat pendidikan saya, yaitu dari SD sampai saat ini saya di Universitas Ahmad Dahlan. Lalu di sini terdapat menu fungsi scroll to section lagi yang mengarahkan ke prestasi. Lalu pada bagian prestasi ini, prestasi dan pengalaman ini terdapat saya lampirkan ini sertifikat dari saya. Lalu di sini dengan cangkupan section lagi agar terpisah dari yang sebelumnya. Lalu di sini menggunakan latar belakang video sama seperti tadi dengan mengambil dari folder feed ini. Lalu pada bagian sertifikat ini diambil dari folder sertif di sini. Sama seperti ini, sertif atau sertifikat apa itu gitu. Lalu di sini saya menggunakan pada sertifikat list yang dimana dia akan menggunakan hover. Jikalau diarahkan ke sini, dia akan nanti akan terdapat kursornya itu. Kalau misalnya kursornya di sini, maka sertifikatnya itu akan membesar. Sama seperti yang saya tunjukkan pada sertif yang satu ini. Lalu ini scroll to section saran, maka dia akan pergi ke saran kalau kita menekan tombol next di sini. Nah, pada saran di sini saya buat dalam satu cangkupan lagi dengan menggunakan section. Di sini ada video wrapper lagi untuk latar belakangnya dengan menggunakan folder feed BG5.
Lalu sini seperti yang saya katakan tadi, blur overlay top 5 berbeda dengan top sebelumnya, blur overlay sebelumnya, yaitu top 1 sampai 1, 2, 3, kalau yang ini adalah 5. Agar warnanya itu berbeda dari yang lain. Ini akan saya bahas lagi di CSS nantinya. Dan di sini terdapat kotak saran, dan di sini terdapat nama, yang dimana jikalau kita tulis di sini nama, di sini nomor telepon, di sini email, dan di sini pesan atau saran. Dan di sini saya menggunakan metode post. Di sini saya menggunakan metode post untuk mengirimkan hasil dari yang teman-teman sudah masukkan di sini, nama, nomor telepon, email, dan pesan atau saran, nanti akan diambil oleh PHP dan akan dikirimkan ke database-nya. Nah, dengan menggunakan tipe submit di sini. Lalu di sini saya menggunakan require agar jikalau di sini teman-teman tidak mengisikan apapun pada kolom nama tapi sudah dikirim sebelumnya, maka dia akan menghentikan teman-teman untuk mengisikan itu. Maka teman-teman disuruh untuk mengisikan nama terlebih dahulu atau apa yang kosong pada bagian ini sebelum dikirim sarannya. Lalu di sini saya lanjutkan saja ya. Oh ya, di sini untuk nomor telepon teman-teman tidak bisa menggunakan huruf pada tempat ini. Jadi harus nomor atau tanda plus pada bagian nomor telepon ini baru bisa dikirimkan. Karena di sini saya memakai pattern 0 sampai 9 plus. Dan nanti ini akan berguna ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian proses saran.php. Saya akan lanjutkan, dan di sini pada bagian footer. Pada bagian footer nanti di sini terdapat logo. Logonya ini berguna untuk agar teman-teman jikalau melihat logo ini berarti itu identik dengan saya. Nah, seperti logo yang saya tunjuk di sini. Lalu di sini terdapat WhatsApp, nomor WhatsApp saya yang jikalau teman tekan pada bagian ini, nanti dia akan langsung mengarahkan pada WhatsApp saya, dan Instagram juga. Jikalau teman tekan ini, dia akan langsung mengarahkan kepada Instagram. Lalu ini untuk copyright saya. Nah, lalu ini akan ini adalah agar terhubung dengan JavaScript-nya nanti. Lalu di sini untuk pengaturan umum dari struktur dasar, yaitu penggunaan bintang agar margin dan paddingnya itu 00, agar kita menentukan agar semuanya itu bermargin dan paddingnya 0. Box size-nya border box, lalu font family-nya menggunakan sans serif di semua halaman webnya. Lalu pada bagian body, kalau misalnya terdapat kesalahan pada web saya, nanti terdapat nanti pada bagian backgroundnya itu tidak terdapat video seperti yang saya katakan tadi, maka dia akan berwarna putih. Nah, lalu di sini color untuk tulisan pada bodinya itu warna biru. Scroll behaviornya memakai smooth agar untuk perpindahannya itu smooth. Lalu ini untuk jam lengkap. Jam lengkapnya itu posisinya absolute pada bagian kanan atas, dan di sini warnanya itu berwarna putih. Lalu background colornya itu berwarna hitam agar terlihat transparan. Border radiusnya 8px dengan font weight-nya 500. Z index-nya ditampilkan pada bagian paling depan. Z index ini untuk dia terlihat pada bagian paling depan halamannya itu. Lalu di sini
pada header terdapat position sticky, topnya 0, background colornya warna biru, colornya warna putih pada bagian navigasinya tadi ya. Lalu paddingnya agar pada tampilan jaraknya ini sama seperti ini, padding 10-nya agar ini terlihat lebih berjarak. Lalu ini saya lakukan backgroundnya warna biru, lalu ininya warna putih, pada tulisannya warna putih. Lalu di sini Z indeksnya itu 1000, karena saya tidak mau jam lengkapnya ini tertutup oleh hobi di sini. Jadi jamnya duluan, lalu yang kedua baru home atau hobinya, agar untuk letaknya itu tidak tertutup oleh backgroundnya ini. Makanya dikatakan di sini Z indeksnya 1000. Lalu navulnya displaynya flex, justify kontennya center, list stylenya non, gapnya 30 px. Di sini juga untuk navul IA-nya pada warnanya itu, navul IA itu adalah pada bagian yang ini ya tadi, mana? Di sini ini kan ulia agar pada bagian ini warnanya warna putih. Lalu di sini sectionnya ini pembatas antara home, hobi, yang pendidikan dan yang lainnya. Yang saya katakan tadi, positionnya relatif, minimal height-nya itu 150 VH, lalu overflow-nya hidden, display-nya flex, lalu alik itemnya center agar terlihat di tengah-tengah gitu, justify kontennya center, untuk pewarnaannya itu berwarna putih. Lalu untuk HR-nya HR pada bagian HR ini merupakan garis yang terdapat pada contohnya ya seperti ini atau seperti ini. Ini merupakan HR, yaitu baris. Saya berikan warna biru pada garisnya, lalu border radiusnya agar pada garis itu terdapat lengkungan sedikit, yaitu 2 px. Margin dengan bottomnya itu 20 px, margin topnya itu 2 px. Lalu di sini untuk videonya, video wrapper digunakan untuk membungkus video latar belakang secara penuh dengan posisi absolut dan Z indeksnya -1, agar berada di belakang konten utamanya. Lalu videonya disesuaikan secara proporsional dengan object feed cover, dan diberikan efek kecerahan, brightness, efek kecerahan. Elemennya blur overlay ditambahkan di atas video dengan tinggi 80 px, tidak bisa diklik karena pointernya 0, pointer eventnya non, lalu dan berada pada bagian Z index 1 untuk menciptakan efek blur transisi antar bagian. Ini artinya blur overlay-nya ini yang saya katakan tadi pada bagian atas dan bagian bawahnya itu agar terlihat tersambung antara video 1 dan video 2. Dan posisinya itu di atas di atas dari wrapper, video wrapper ini. Video wrapper itu adalah backgroundnya tadi. Dan di sini blur overlay top 1 sampai top 5. Yang saya katakan tadi di sini mempunyai warna yang berbeda-beda sesuai dengan video itu, menyesuaikan pada video itu, video backgroundnya, dengan makin ke atas makin blur gitu. Dan di sini konten berguna untuk membungkus dari
membungkus dari kotak saran atau prestasi, pendidikan atau hobi tadi. Nah, ini yang kotak pada bagian ini. Nah, ini merupakan konten yang saya katakan tadi. Tapi di sini saya menggunakan konten 5 ya pada ini pada kotak saran agar pada kotak sarannya ini tidak terlihat terlalu kecil gitu. Jadi saya menggunakan konten 5 agar konten 5 itu agar height weight-nya itu mempunyai weight yang 500 seperti ini. Weight-nya itu 500. Sedangkan di konten biasa menyesuaikan dari dari tulisan yang ada pada bagian ini. Nih, misalnya Insan Cedika Boarding School, ini kan panjang. Jadi di sini tidak perlu kita memakai konten 5 lagi. Dia menyesuaikan dengan tulisan yang ada di sini. Lalu di sini home grade tadi untuk memisahkan antara dua apa foto profil dengan deskripsi singkat mengenai saya pada home-nya. Lalu home foto image ini yaitu foto profil saya buat border radiusnya 15 px agar di sini tidak runcing pada foto saya itu. Lalu home text H1-nya ini saya buat berwarna biru yaitu pada bagian Deko Febrian tadi. Ini ayam Deko Febrian ini. Lalu ini adalah H2-nya di Hello. Ini ya H2 dan H1 saya memakai margin bottomnya 20 px. Mana ya? Lalu di sini saya home text P-nya untuk font size saya 16 px, dengan margin bottomnya 20 px. Dan di sini H1 dan H2-nya juga margin bottomnya 20 px agar terlihat lebih berjarak pada bagian bawahnya. Dengan warnanya berwarna biru pada Hello ayam Deko Febrian tadi. Lalu untuk strong ini saya warnakan dengan warna biru sama seperti yang pada bagian home tadi ini mahasiswa informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Lalu di sini ini untuk input dari pesan tadi ya. Untuk input dan text area tadi saya bikin weight-nya 100%, padding-nya 10, margin bottomnya 5 dan 15 px, border radiusnya pada bagian warna putih. Di bagian pesan tadi untuk mengisikan pesannya saya buat ada lengkungan dikit pada bagian pengisiannya, lalu warnanya berwarna putih. Lalu ini untuk butonnya, untuk tombol nextnya tadi saya lakukan dengan warnanya biru terang dengan warna tulisannya berwarna putih. Lalu di sini saya menggunakan hover yang dimana jikalau di situ kursornya mengarahkan pada next itu, maka dia akan berwarna biru gelap. Dan di situ saya menggunakan bold pada tulisan nextnya itu, dan kursornya saya gunakan pointer. Lalu untuk sertifikat listnya, displaynya saya gunakan grade, dan pada sertifikat list image-nya saya gunakan width-nya itu 150 px, height-nya auto, border radiusnya pada bagian sertifikatnya itu 12 px, agar itu tadi ya, agar di sini terdapat lengkungan sedikit, tidak terlalu runcing pada bagian ujung-ujung dari dari sertifikatnya itu. Lalu di sana terdapat kursor pointer juga, yang dimana jikalau kita mengarahkan kursornya pada bagian sertifikatnya, dia akan melakukan pointer, akan tampil kayak sebuah jari, tidak jari pada kursornya. Dan di sana terdapat hover juga, saya tambahkan hover yang dimana transformnya itu scale
2,5, yang dimana jikalau kita mengarahkan pada bagian sertifikatnya itu kursornya dia akan sedikit membesar. Dan pada bagian footer saya menggunakan backgroundnya warna biru dengan color tulisannya berwarna putih. Lalu text align-nya agar ke tengah, center, menggunakan center, paddingnya 20 px dengan font size-nya 14 px. Lalu di sini pada footer logonya tadi saya buat besarnya itu 100 px, pada lebarnya 100 px dengan margin bottomnya 20 px, margin bottom pada bagian bawahnya agar terdapat sedikit jarak antara bagian gambar gambar logo dan kontak saya tadi. Dan di sini border radiusnya agar terdapat lengkungan tadi 10 px. Lalu ini untuk kontaknya, saya untuk kontaknya. Lalu di sini saya buat kontaknya itu margin right-nya 20 px dengan margin left-nya 20 px untuk yang di kanan. Itu kontak kiri dan kontak kanan agar di sini terdapat sedikit jarak antara WhatsApp dan Instagramnya. Lalu saya akan melanjutkan pada bagian script.js. Pada bagian script.js ini terdapat fungsi scroll to section tadi menggunakan ID. ID-nya itu adalah hobi, home, pendidikan, kontak pesan dan lain-lainnya. Ini dengan menggunakan ini dengan behavior smooth agar transisinya lebih lembut saat berpindah ke tujuannya itu. Lalu untuk ini merupakan validasi dan proses dari formulir itu mencegah form langsung dikirim agar bisa dilakukan validasi terlebih dahulu. Ini validasinya. Kalau misalnya kita hanya mengisikan spasi pada kolom nama, telepon atau email atau apa itu, maka dia akan berkata mohon lengkapi semua datanya terlebih dahulu gitu. Lalu mengambil nilai input dari formulir dan menghapus spasi di awal dan akhirnya. Jika terdapat spasi nama kita terus spasi lagi, maka dia akan terhapus dengan menggunakan trim ini. Lalu jika ada tampilan kosong maka akan dilakukan pengecekan di sini. Lalu jika datanya sudah lengkap maka akan bisa disubmit. Dan di sini untuk fungsi jamnya yang seperti yang saya katakan tadi dengan array nama hari dan bulan dalam bahasa Indonesia digunakan. Ini nama hari dan bulannya. Lalu digunakan untuk menampilkan jam secara lokal, mendapatkan waktu dan tanggal saat ini serta memastikan format 2 digit dan format teks disusun ini hari, tanggal, formatnya disusun untuk hari, tanggal, bulannya, tahun, lalu baru jamnya di sini. Lalu di sini teks jamnya itu dimasukkan ke dalam elemen ID jam lengkap. Lalu fungsi update jam lengkap dipanggil setiap 1 detik untuk memperbarui jam secara real time. Jadi jamnya itu akan naik 1 detik akan di refresh 1 detik per 1 detik gitu. Lalu untuk proses saran .php-nya di sini untuk koneksi ke database ini saya gunakan koneksi ke database-nya. Lalu di sini ini kata saya tadi terdapat pada bagian post yang di kotak saran tadi. Saya mengirimkannya itu ke proses PHP dengan metode post. Yang diambil oleh proses saran.php itu yaitu nama, telepon tadi, email dan pesan yang kita masukkan tadi. Lalu di sini ada pengecekan namanya itu tidak boleh kosong.
nama, telepon, dan pesannya itu tidak boleh kosong. Dicek lagi di sini. Jadi terdapat tiga kali cek, yaitu pada require di apa HTML tadi, lalu script.js terdapat ini alert tadi kan, lalu pada proses sarannya ini terdapat dari ini. Lalu di sini emailnya itu harus menggunakan tag @gmail.com. Jika tidak menggunakan itu, maka email tidak valid. Dan di sini untuk nomor teleponnya itu dibuat dalam bentuk angka 0 sampai 9 saja. Dan terdapat plus. Kalau misalnya di luar dari itu, misalnya kayak ada huruf dari nomor telepon itu, maka nomor telepon hanya akan tampil di sini, nomor telepon hanya boleh angka dan simbol. Lalu di sini untuk menyiapkan siapkan dan jalankan query SQL-nya. Di sini menyiapkan query insert ke tabel saran secara prepared statement untuk mencegah SQL injection. Lalu mengikat parameter input ke query SQL dengan format SSS. Lalu di sini S itu artinya string. Dipakai untuk semua kolom, nama, telepon, email, dan pesan. Makanya di sini terdapat SSS. Lalu di sini jikalau apa pesannya sarannya itu berhasil terkirim, maka akan tampil pop up pada bagian atasnya itu yaitu alert, terima kasih atas sarannya, dengan menggunakan script.js tadi, dengan menggunakan script. Jadi di sini saya menggunakan JS pada bagian ini, melakukan pop up pada terima kasih atas sarannya. Lalu jikalau gagal, maka akan tampil gagal mengirim pesan. Nah, lalu akan tampil di sana error gitu. Lalu untuk menutup statement dan koneksinya, menutup koneksi statement untuk menghemat resource dengan menggunakan ini. Lalu di sini seperti ini. Ini yang saya katakan tadi dengan menggunakan script ini. Terima kasih atas sarannya. Jikalau kita sudah selesai menginputkan semuanya dan mengirim sarannya, maka akan tampil di sini terima kasih atas sarannya. Lalu hasil dari sini akan tampil pada bagian database ini, yaitu nama Deko Febrian. Lalu untuk nomor teleponnya, ini nomor teleponnya, email, ini email pakai @gmail.com. Lalu di sini terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Ini adalah pesannya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Lalu ini adalah file pendukungnya. Ini terdapat 5 video untuk setiap masing-masing background ya, seperti yang saya katakan tadi. Lalu ini terdapat untuk prestasi dan pengalamannya, terdapat sertifikat ya. Lalu di sini terdapat foto profil yang digunakan di home, seperti yang saya tampilkan pada home tadi, perlihatkan pada home tadi. Lalu ini untuk kata-katanya, lelahmu hari ini dalam menuntut ilmu adalah cahaya bagi langkahmu esok hari, dari KH Ahmad Dahlan. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Saya akan menunjukkan hasil dari web yang saya buat. Ini contoh dari file yang saya buat. Pada bagian file ini, di sini terdapat hari, tanggal, dan jam yang di refresh setiap detik, 47, 48. Lalu di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu home, hobi, pendidikan, prestasi, dan kotak saran. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah menu navbarnya. Yang dimana jikalau sini saya menggunakan hover, yang dimana kalau misalnya kita mengarahkan kursornya di sini pakai kursor pointer ya, lalu backgroundnya ini menjadi lebih abu-abu gitu. Lalu di sini terdapat 2 grid untuk ini foto profil dan teks deskripsi singkat dari saya.
Lalu di sini jikalau kita hover ke sini, maka tampilannya jadi lebih biru dongker gitu. Nah, lalu jikalau kita tekan next, maka dia akan mengarah ke sini. Lalu overlay yang aku bilang tadi, seperti ini. Nah, ini kan seperti terlihat lebih menyatu gitu, agar terlihat lebih menyatu dengan warna abu-abu. Lalu di sini lebih ke warna biru, overlay 2. Lalu di sini overlay 2 dan 3-nya lebih warna biru lagi. Lalu ini beda lagi. Lalu di sini main hobi saya. Nah, ini saya menggunakan konten 5 di sini. Di sini menyesuaikan, ini menggunakan konten biasa. Nah, kalau kita next maka akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk videonya. Nah, ini sertifikatnya jikalau kita hover ke sini, maka akan tampilan sertifikatnya akan menjadi lebih besar dengan menggunakan pointer juga ya pada CSS-nya tadi. Lalu di sini next. Nah, di sini contohnya. Saya masukkan kotak sarannya ya. Lalu di sini misalnya dengan nama Diko Febrian, lalu untuk nomor teleponnya ini, lalu saya pengen memakai Gmail ini, lalu di sini saya ketikkan pesan, eh, lalu, nah ini contoh pesan yang akan saya kirimkan. Nah, jikalau kita kirimkan, maka akan tampil terima kasih atas sarannya. Nah, maka akan tampil di sini. Kita harus refresh dulu. Nah, ini nomor ini saya buat dalam bentuk increment agar dia akan berurutan ya, untuk angkanya akan diurutkan sendiri oleh programnya itu. Lalu ini namanya, ini nomor telepon, ini emailnya, dan ini pesannya. Halo semua, apa kabar? Nah, lalu satu lagi di sini saya menggunakan eh, WhatsApp ya. Jikalau kita tekan WhatsApp-nya, maka ini akan mengarahkan ke WhatsApp saya. Nah, maka di sini kalian cukup lanjutkan ke chat, maka itu kalian bisa langsung menghubungi saya lewat chat itu. Dan di sini juga Instagram. Kalian juga bisa menghubungi saya melewati Instagram ini. Dan di sini seperti kata saya ya, kalau misalnya di sini hanya spasi aja, di sini pada namanya hanya spasi, di sini spasi, spasi, dan sini apa gitu, sini inilah. Nah, jikalau kita kirim pesan, maka akan tampil mohon lengkapi semua datanya terlebih dahulu. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Baiklah, mungkin sekian dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih.